Oke, sekarang kita mau belajar soal menajamkan gagasan dari tema besar ke pernyataan tesis. Oke, oke. Jadi bagaimana mempertajam gagasan dalam sebuah esai akademik? Yang pertama kita ingat dulu soal 10 langkah merancang esai. Nah, 4 langkah pertama ini yang akan dibahas dalam sesi kali ini, yaitu dari eh, tema umum yang didapat melalui riset, lalu sampai ke gagasan utama penulis atau yang disebut dengan pernyataan tesis. Nah, riset itu membantu kalian untuk memperdalam topik dan hanya bisa dilakukan dengan riset kalau kalian punya pengetahuan dasar dulu. Kalau kalian mau untuk melakukan pencarian dulu. Nah, caranya apa? Caranya ya ada zaman sekarang ada beragam banyak akses yang bisa kalian pakai itu ya, akarabilah perpustakaan, lalu internet, basis data akademik, jurnal, majalah, dan sebagainya. Lalu yang terpenting adalah buatlah poin-poin yang menurut kalian relevan dengan calon esai kalian itu. Data, dokumen, nama, kutipan, dan sebagainya. Lalu mengkaji argumen-argumen yang kalian baca. Tentukan apa klaim penulisnya, lalu alasannya. Itu penting. Membedah sumber, membedah apa yang kalian baca itu penting untuk bagi kalian untuk mengerti mana yang pokok, mana yang enggak gitu. Nah, yang pokok-pokok itu yang kalian catat, yang kalian kalau perlu dibikinkan folder sendiri, catatan sendiri sehingga kalian mudah untuk mengunjunginya lagi di lain waktu. Oke, lalu yang terpenting brainstorming, yang tak kalah pentingnya gitu ya, yaitu bagaimana proses berpikir kritis untuk sampai ke gagasan orisinal kalian gitu. Kalian boleh membaca banyak hal, boleh menimbang banyak pendapat, mengolah banyak data, tapi pada akhirnya kamu harus keluar dengan gagasan orisinalmu yang lalu dirumuskan dalam pernyataan tesis itu dalam satu kalimat. Lalu proses brainstorming itu penting, caranya salah satu cara yang dipakai adalah dengan mengajukan sebanyak mungkin pertanyaan untuk topik yang sudah kamu pilih. Jadi coret-coret, membuat mind map atau dan sejenisnya itu ya, diagram dan sejenisnya, terserah mana yang cocok buat kalian, itu penting dalam proses ini supaya kamu bisa menerjemahkan apa yang konsep yang besar, konsep yang umum yang kadang masih abstrak ke dalam sebuah pernyataan tesis yang spesifik, yang fokus, yang tajam. Nah, itu penting karena kalau selama kalian masih bermasalah dengan pernyataan tesis, maka esai kalian akan tidak fokus kemana-mana. Lalu misalnya kamu tema besar itu relatif lebih mudah ya dicari. Kamu bisa datang dengan segala macam tema. Karena banyak hal tema besar pendidikan. Kamu mau cari soal apa? Soal sosial, pendidikan, isu ekonomi, isu teknik di arsitektur atau soal hubungan internasional atau apapun. Itu tema besarnya bisa seperti itu. Lalu kamu pertajam lagi misalnya ada teman kalian yang membuat tema besar sumbangan arsitektur untuk masalah lingkungan di Indonesia gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah itu kan tema yang sangat besar. Kamu bisa menyoroti dari banyak hal dari sisi arsitektur kaitannya dengan persoalan lingkungan kita. Misalnya topiknya lalu ketika sudah mengajukan banyak pertanyaan, ketika sudah melakukan riset, ketika kalian sudah brainstorming dan sebagainya, lalu sampai ke topik pentingnya rumah ramah lingkungan. Oke, kamu fokus, kamu pengen menulis soal pentingnya rumah ramah lingkungan. Tapi rumah ramah lingkungan itu pun kalau kita dalamin juga ada banyak rinciannya toh. Ada banyak hal yang bisa kamu tulis secara lebih spesifik, secara lebih khusus. Nah, itu tantangannya. Mencari
fokus itulah yang disebut dengan kerja merumuskan pernyataan tesis. Artinya, bisakah kamu menulis soal pentingnya rumah ramah lingkungan, topik yang masih lumayan luas? Ya bisa, tapi essaymu akan menjadi kemana-mana, essaymu akan membutuhkan ruang yang jauh lebih banyak dibandingkan hanya 5 paragraf. Nah, lalu yang tugasnya adalah yang terpenting dari menajamkan gagasan itu adalah merumuskan pernyataan tesis. Secara singkat, pernyataan tesis dijelaskan oleh Macmillan ini sebagai kalimat yang menjelaskan ide pokok dari keseluruhan esai. Ada beberapa kata penting di situ. Yang pertama kalimat. Jadi pernyataan tesis itu bentuknya harus kalimat. Kalau kalimat berarti ada subjek, ada predikatnya minimalnya. Lebih bagus lagi kalau pernyataan tesis kalian itu misalnya berbentuk kalimat majmuk misalnya. Nah, lalu ada kata ide pokok. Ide pokok itu apa? Ide pokok ya gagasan intimu yang fokus itu tadi, yang tajam, bukan lagi topik yang agak luas soal rumah ramah lingkungan, tapi sudah lebih tajam lagi. Lalu caranya adalah ya mencari yang paling tajam, yang menurutmu paling relevan, paling terbaik, lalu kamu rumuskan dalam sebuah kalimat. Nah, pernyataan tesis itu kunci dalam menulis esai. Selama kamu belum bisa merumuskan pernyataan tesis, maka esaimu akan sulit untuk fokus, akan kemana-mana. Lalu dampaknya apa? Dampaknya banyak. Kamu akan kesulitan menentukan data apa yang kamu cari. Kamu akan kebingungan mencari dokumen apa. Kamu akan bertanya-tanya narasumber siapa yang kompeten dipakai. Karena apa? Karena pernyataan tesismu belum fokus, belum tajam. Karena masih umum. Jadi akan terbayang segala banyak hal soal data, dokumen, narasumber, kutipan, orang yang capable dikutip siapa, dan sebagainya. Nah, lalu ini beberapa cara yang bisa kalian pilih untuk mengembangkan ide induk atau tema besar itu. Bisa dengan membuat piramida terbalik yang sederhana, atau yang memilih cara yang kompleks dengan membuat diagram, atau ada beberapa jenis diagram ya, atau juga mind map. Yang saya sih menyarankan mind map supaya kalian terbiasa mencoret-coret dan relatif cair, relatif luas kalau dengan mind map. Ini contoh piramida terbalik. Kalau kamu tertarik dengan isu industri, kamu harus bertanya lagi ada apa aja dalam industri. Ada sekian banyak cabang dalam industri, ada sekian banyak sektor dalam industri. Kamu bisa memilih tekstil, lalu tekstil pun bisa kamu pertanyakan. Dan nggak lebih tajam dari tekstil. Tekstil masih terlalu luas. Oke, tekstil garment misalnya. Lalu piramidanya ini bisa kamu pertajam lebih banyak lagi lapisannya gitu. Industri tekstil garment mau fokus mau di mana? Mau di Indonesia atau di Jawa Barat atau di Bandung? Itu salah satu cara menyempitkan atau membuatmu fokus. Oke, aku misalnya kalian fokus di industri garment di Bandung aja. Nah, dengan topik yang sudah agak fokus ini, kamu sudah punya bayangan. Artinya data yang kamu perlukan itu bukan terutama data tekstil dunia atau data tekstil Indonesia atau bahkan data tekstil Jabar. Tapi yang terutama yang harus kamu cari adalah data tekstil garment di Bandung. Ada berapa banyak perusahaan tekstil garment di Bandung, lalu sumbangannya terhadap pendapatan daerah atau mungkin pendapat entah kota atau entah kabupaten atau provinsi itu berapa dan sebagainya. Lalu persoalannya apa? Persoalan di Bandung misalnya mungkin akan berbeda dengan kalau kamu membahas soal persoalan tekstil garment di se-Jawa Barat, karena lebih luas, lebih kompleks kalau satu provinsi, karena letaknya berbeda-beda, tantangannya tiap daerah berbeda. Atau itu cara membuatnya tajam. Jadi, atau juga contoh seperti kamu tertarik dunia desain gitu, kalau ingin menulis soal fokus ya kamu tanyakan desain apa, desain komunikasi visual, lalu lebih tajam lagi bisa di apa piramida terbalik ini bisa kamu bikin berlapis-lapis. Lalu ini contoh silsilah gagasan, kamu memetakan gagasan dengan model kotak box seperti ini. Lalu ini mind map yang bagi saya akan sangat membantu. Kalau saya secara pribadi menyarankan kalian memakai ini karena ini lebih luas, kamu bisa coret-coret di kertas, kamu bisa menampilkan
gambar yang relevan, bisa dibikin menarik, bisa dibikin menyenangkan dengan bermain warna dan sebagainya. Plus kelebihannya adalah luas, maksudnya cair gitu. Kamu bisa menambahkan cabang dimanapun, kapanpun, tinggal kamu taruh di situ, tinggal kamu coret-coret di situ. Dan mungkin dengan warna, dengan gambar dan sebagainya akan lebih melekat di ingatan. Kamu akan lebih terlibat dalam idemu ini dibandingkan misalnya seperti ini, misalnya membuat diagram-diagram yang kaku. Oke, balik ke contoh yang pertama misalnya. Kamu tertarik dengan tema besar kaitan antara persoalan lingkungan dan sumbangan arsitektur di Indonesia misalnya. Lalu kamu fokus ke topik pentingnya rumah ramah lingkungan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah pernyataan tesismu apa? Nah, itu yang harus ditanyakan. Lalu kamu bisa misalnya seperti ini. Dengan membuat mind map, kamu bisa membuat cabang banyak gitu. Rumah ramah lingkungan itu, atau bisa bertanya banyak gitu. Mana yang misalnya apa saja model rumah ramah lingkungan itu, ya kan? Mungkin ada sekian banyak model, sekian banyak pilihan, sekian banyak alternatif untuk rumah ramah lingkungan. Lalu mana yang paling unggul, mana yang paling mudah diterapkan. Lalu pertanyaan berikutnya misalnya yang kamu ajukan, mana yang sudah ada contohnya di Indonesia. Lalu kesulitan selama ini apa? Mahal atau soal aturan yang masih rumit dan sebagainya. Jadi itu cara mengelaborasi atau cara membuatmu semakin tajam dalam gagasan, tidak berhenti di sebuah konsep yang abstrak, definisi yang luas, tapi masuk ke sebuah pencarian gagasan yang fokus. Itu caranya dengan mengajukan sebanyak mungkin pertanyaan ke topikmu itu. Topikmu tadi adalah rumah ramah lingkungan, diajukan sebanyak mungkin pertanyaan. Misalnya, mana kota yang sudah, pertanyaan bisa banyak lagi gitu. Mana kota yang sudah menerapkan misalnya. Di Bandung ada nggak contoh-contohnya, di Jakarta ada nggak contoh-contohnya, dan sebagainya. Hanya dengan proses seperti itu kamu akan bisa sampai ke pernyataan tesis. Misalnya salah satu pernyataan tesis adalah konsep dinding berpori atau breathing wall lantas diterapkan sebagai alternatif solusi untuk rumah ramah lingkungan. Artinya kamu fokus ke bahwa ada sekian banyak macamnya rumah ramah lingkungan, tapi kamu berpendapat, kamu punya ide, kamu punya gagasan, kamu punya perspektif bahwa konsep dinding berpori itu yang pas diterapkan di Indonesia. Lalu ya tugasmu nanti adalah menjelaskan argumennya. Kenapa kamu berpikir dinding berpori itu yang paling pas? Kenapa bukan yang lain? Misalnya karena dinding berpori itu paling bisa diwujudkan, bahan-bahannya relatif bisa dilakukan atau dicari di Indonesia misalnya. Dan misalnya terus argumen lainnya, sudah ada beberapa bangunan yang menerapkan itu dan terbukti efektif. Lalu tentang kopi misalnya, kamu tertarik dengan budaya kopi, tertarik dengan konsumsi kopi, lalu kamu belajar manajemen atau belajar bisnis, lalu ingin membuat topiknya adalah peluang bisnis kopi. Lalu pertanyaan pentingnya adalah pernyataan tesismu apa, gagasan utamamu apa, ide pokokmu apa. Kamu bisa misalnya dengan memakai ini, misalnya bisnis kopi, mau fokus di mana? Di Bandung, Jakarta, atau Surabaya? Oke, fokus di Bandung. Misalnya. Kalau di Bandung, apa kelebihannya? Banyak anak muda, banyak kampus, dan sebagainya, dan sebagainya. Dekat dengan perkebunan kopi, dan sebagainya. Ada data nggak tentang jumlah kafe, jumlah perkebunan, dan sebagainya. Ada data-data yang kamu perlukan. Artinya ketika kamu sudah fokus ke bisnis kopi dan fokusnya ke Bandung saja, ya kamu akan punya bayangan. Data yang kamu perlukan ya nggak akan kemana-mana toh. Kamu memerlukan data soal di Bandung dan sebagainya. Kamu nggak akan tergoda untuk bicara soal riwayat kopi, bagaimana datangnya ke Indonesia, lalu berapa jumlah data kopi di Indonesia, ya mungkin bisa kamu tampilkan sebagai pembanding, ya, tapi itu bukan yang utama yang kamu cari. Kalaupun dijadikan dengan pembanding, kamu tahu arahnya. Oke, aku mau mencari data kopi soal Indonesia, tapi saya perlukan hanya untuk menjadi pembanding bisnis kopi di Bandung misalnya. Jadi seperti itu. Kamu akan, kalau pernyataan tesismu itu sudah tajam, kamu akan bisa menentukan arah
jalanmu mau kemana gitu loh. Siapa yang mau kamu temuin, apa yang kamu cari, apa yang harus kamu dapatkan. Nah, itu bisa kamu bayangkan. Lalu misalnya sampai ke pernyataan tesis seperti ini, karena kamu tertarik kopi, kamu mendalami sekarang belajar soal manajemen atau soal bisnis atau soal akuntansi atau apapun yang terkait ekonomi misalnya, ya sudah kamu misalnya setelah melakukan proses mempertajam gagasan itu, ya sampai pada pernyataan tesis, semakin populernya kopi di tengah masyarakat Bandung menyediakan peluang menarik bagi anak muda untuk memulai bisnis kafe. Tugasmu nanti apa? Tugasmu yang menyediakan argumen yang kuat untuk pernyataan tesis ini, untuk gagasan ini. Misalnya. Kamu bilang misalnya bisnis kopi itu makin populer dan karenanya menjadi peluang bagi anak muda. Nah, populernya itu seperti apa? Berapa jumlah kafe di Bandung? Dalam sekian tahun terakhir berapa pertumbuhannya? Lalu peluang menarik itu seperti apa? Misalnya apakah tidak perlu modal yang cukup besar atau modal yang relatif bisa didapat oleh banyak orang misalnya. Nah, itu yang harus kalian jelaskan dengan argumen yang kalian sampaikan, dengan data, dengan dokumen. Kalau misalnya kalian tertarik dengan tema besar soal polusi udara, soal kualitas udara di kota besar yang makin buruk, lalu karena kamu belajar teknik, kamu tertarik dengan isu mobil listrik misalnya, sebagai kendaraan ramah lingkungan. Nah, pernyataan tesismu tidak cukup dengan bilang bahwa mobil listrik merupakan alternatif kendaraan ramah lingkungan. Ya boleh ke situ, tapi masih akan terlalu luas dan bukan hanya terlalu luas, tapi itu definisi yang semua orang tahu gitu, pengetahuan yang semua orang tahu. Nah itu kurang layak untuk dijadikan pernyataan tesis. Yang namanya mobil listrik ya pasti alternatif sebagai kendaraan ramah lingkungan, tapi pendapatmu kan belum ada. Kamu baru berpendapat kalau misalnya mobil listrik merupakan alternatif kendaraan ramah lingkungan yang paling memungkinkan atau paling bisa dikerjakan di Indonesia dibandingkan alternatif lainnya. Nah itu kamu baru berpendapat. Tapi kalau kamu berhenti pada ngomong mobil listrik itu merupakan alternatif kendaraan ramah lingkungan, ya sama aja kamu bilang bahwa misalnya kantong yang terurai itu, yang bisa terurai, kantong plastik yang bisa terurai itu merupakan alternatif untuk menjaga lingkungan hidup. Ya, maksudnya semua orang tahu dan itu definisi dan kamu nggak menambah apapun dalam perbincangan diskusi itu. Misalnya kamu setelah melakukan riset, mengumpulkan data awal, melakukan brainstorming dan sebagainya, lalu sampai ke kamu pengen fokus soal pemerintahnya. Pemerintah selama ini menurutmu belum melakukan pemprioritasan untuk mobil listrik. Semua orang tahu mobil listrik itu jadi satu alternatif terbaik untuk kendaraan berbahan bakar minyak, tapi pemerintahnya sendiri kurang memprioritaskan. Sudah pernyataan tesismu menjadi seperti ini. Saatnya pemerintah memprioritaskan penggunaan mobil listrik sebagai alternatif pengganti kendaraan berbahan bakar minyak. Lalu misalnya tema yang lain lagi, kamu tertarik dengan isu pencemaran laut oleh sampah misalnya, terutama plastik sekali pakai misalnya. Lalu topiknya karena kamu belajar manajemen, tertarik dengan isu perusahaan, ekonomi dan sebagainya, kamu pengen fokus di situ soal kontribusi perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan besar gitu ya, bagi persoalan lingkungan yang menurutmu sangat berat ini. Gitu. Ya sudah, kamu lalu berproses dengan riset awal, mencari data, mencari semua yang terkait dengan topik yang kamu ajukan ini, lalu melakukan brainstorming. Misalnya sampai dengan ke pernyataan tesis seperti ini, misalnya pemerintah harus berani menerbitkan aturan memaksa bagi perusahaan-perusahaan besar agar beralih dari kemasan sekali pakai ke skema isi ulang. Artinya fokusmu adalah soal pentingnya peraturan yang memaksa. Dengan tema yang sama soal lautan yang tercemar, sampah plastik, dengan topik yang sama, katakanlah perusahaan-perusahaan besar terus memproduksi kemasan sekali pakai, misalnya, kamu bisa datang dengan pernyataan yang berbeda, nggak harus, maksudnya ini bukan satu-satunya pilihan, kamu punya sekian banyak pilihan. Nah, ini misalnya salah satu contohnya, kamu fokus ke
pemerintah harus berani melakukan aturan memaksa. Kamu bisa datang dengan ide lain, dengan pernyataan tesis yang lain. Misalnya perlulah apa, misalnya kamu fokus ke soal perlunya insentif misalnya. Insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk memproduksi kemasan daur ulang dibandingkan kemasan sekali pakai. Nah, dengan insentif itu misalnya kamu perusahaan akan memprioritaskan produksi kemasan yang daur ulang. Nah, idemu adalah insentifnya perlu didorong. Nah, berbeda dengan misalnya pernyataan tesis yang ini. Berangkat dari tema yang sama, topik yang sama, tapi bisa keluar dengan ide yang berbeda, dengan pernyataan tesis berbeda. Kalau yang ditampilkan di layar ini adalah justru kamu merasa yakin yang bisa mewujudkan perbaikan sistem dalam yang selama ini turut berperan dalam pencemaran laut adalah tindakan yang tegas, aturan yang memaksa. Jadi akan ada banyak ide, akan ada banyak gagasan yang bisa kamu gali, kamu cari terus dari tema besar dan dari topik yang sudah kamu tentukan. Oke, kira-kira cukup itu ya.